Kalian pasti ribut, tapi giliran orang lain kalian perlakukan bukan seperti keluarga. Ini yang disebut ketidakadilan di bidang kesehatan. Padahal faktor kesehatan adalah hak mutlak absolut yang diatur oleh konstitusi, oleh undang-undang. Nah, sebab itu marilah, mau sampai kapan kita sadar? Mau sampai kapan kita bertobat? Mau sampai kapan kita harus bersungut terus oleh semua rahmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Mau sampai kapan? Marilah kita sadar sebagai manusia. Saya buat ilustrasi dua. Dokter hewan menangani kebun, menangani peternakan. Tidak pernah terlambat perawatannya, sehingga susu sapi banyak. Dokter manusia, dokter umum, dokter ahli, bingung saya. Apakah dokter hewan saya pindahkan ke sini dan dokter rumah sakit saya pindahkan ke dinas pertanian? Bagaimana? Ya, saya minta tolong, marilah kita punya kesadaran penuh, jiwa yang melayani. Kita ini digaji untuk dapat pahala karena bekerja kalau melayani dengan benar. Jadi saya minta tolong ya, dinas kesehatan, para dokter, para tenaga medis, marilah, semua ini kita pasti mati, semua kita pasti pensiun, semua ada pertanggungjawabannya. Janganlah mempermainkan tugas dan amanah yang kalian emban. Nanti akan ukuran yang sama kalian akan hadapi. Catat hari ini saya ngomong, pada waktunya kalian sakit, kalian akan diperlakukan hal yang sama di tempat lain. Di situ kalian akan syukuri, karena hal yang sama kalian lakukan. Apalagi kalau pasien yang dari keluarga tidak mampu, dianggap kayak apa? Kalau pejabat yang masuk, dilayani VIP-nya. Tolonglah, semua manusia derajatnya sama di hadapan Tuhan. Ya, saya minta ini, jangan kira saya tinggal beberapa bulan, saya makin kencang dan makin keras, dan saya tidak mau ada komplain. Ya, saya minta tolong, pertama dan terakhir dari ujung kaki sampai ujung rambut, saya minta tolong, saya sembah sujud kepada kalian semua. Marilah kita layak menjadi manusia yang mampu melayani karena digaji dan disumpah oleh jabatannya. Saya minta tolong, saya minta tolong, ya, saya minta tolong betul kalian ini. Berhentilah, jadi komplain terus menerus, ya. Saya sembah kalian. Para tenaga medis, dokter, saya sembah kalian. Para ASN, saya sembah kalian. Kalau saya sudah kehabisan akal, saya punishment, saya tahan gaji. Tolong, saya tidak bangga dengan bangunan ini. Saya lebih bangga kalau kalian melayani siapa saja pasiennya. Masih aja terima ambil duit, masih aja. Saya kemarin udah tahan gaji kan, teriak-teriak. Tolong ya, saya minta tolong yang terakhir. Dokter saya kedapatan, saya pastikan saya cabut rekomendasi
medis, perawat, saya tarik STR-nya. Jangan paksa saya. Ya, jadi saya minta tolong. Jangan kita berbangga dan berbangga dengan gedung yang kita miliki. Tapi tolong lakukan pelayanan kalian sebagaimana tugas dan tanggung jawab kalian. Jangan pertaruhkan nyawa kalian karena ego kalian. Jangan karena keserakahan kita korbankan manusia. Jangan sampai itu kembali kepada keluarga kita sendiri. Saya minta tolong sekali lagi, dan pertama dan terakhir saya ngomong ini. Sisa ini saya tidak ngomong lagi. Jangan paksa saya tanda tangan yang di luar hal yang tidak diinginkan oleh kalian. Kalian bilang saya jahat, tapi sejujurnya kalian lebih jahat. Kejahatan medis itu jauh lebih berat. Ya, saya minta tolong ya. Dan semua peralatan tolong dijaga. Alat baru 3 bulan rusak, pesan lagi. Tiap tahun beli alat hal yang sama. Tanya kenapa pesan lagi, rusak. Ya banyak kalian digaji kasih rusak alat. Tolonglah ya. Ya, jadi saya minta tolong ya. Jadi pelayan manusia yang seutuhnya. Ya. Dan saya titipkan ini, jaga gedung baik-baik, dan bulan depan peresmian gedung ini saya minta sudah selesai. 1 bulan lebih tuntas. Saya sudah instruksi, sudah arahkan semua, tidak pernah dijalankan. Yang datang lapor cuma masalah. Disuruh bikin lain. Masalah datang, baru datang lapor. Ini bebannya sudah luar biasa. Ya, bulan depan tanggal 6 tidak ada kata tunda peresmian. Patung minggu depan ini dipasang. Ya, saya minta tolong semua, dan yang kurang-kurang segera diselesaikan. Peralatan semua diselesaikan, sisa cepat. Ya, lab-lab semua saya minta ditetaskan. Lab yang di sini kirim ke Pulau Rawa. Yang baru ini dilengkapi semua. Dan tolong saya minta fokus yang kerjasama hasil pertemuan saya dengan Menteri Kesehatan, kerjasama dengan Rumah Sakit PON dan Rumah Sakit Harapan Kita, sehingga Rumah Sakit RSUD Insinyur Soekarno bisa menjadi pusat perawatan stroke, otak, jantung, dan penyakit-penyakit yang cukup kronis. Dan itu alhamdulillah sudah menjadi kesepakatan dan bantuan Menteri Kesehatan untuk semua peralatan. Jadi nanti MRI, CT scan akan dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Insya Allah nanti peresmian bulan depan Bapak Menteri akan datang untuk mengikuti peresmian sekaligus mengsaksikan tanda tangan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit PON Jakarta dan Rumah Sakit Harapan Kita, sehingga Rumah Sakit Insinyur Soekarno bukan sekedar mega dan mewah gedungnya, bukan sekedar nama yang besar, tetapi tolong harus kualitas pelayanan ini juga harus besar dan harus jauh lebih tinggi kualitas dan pelayanannya. Ya, jadi saya minta tolong fokus koordinasi dengan Rumah Sakit PON, Rumah Sakit Harapan Kita dengan Dr. Iwan, ya, dengan Dirjen Yankes. Ya, di grup itu saya sudah bikin, kalian tidak pernah follow up. Ya, saya juga bingung gitu. Ya, saya minta tolong ini fokus. Kalau tidak, kesempatan ini kita nggak dapat lagi. Ya, karena kemarin sudah tutup, tapi atas izin Tuhan, Pak Menteri membuka slot tambahan 1 khusus untuk Morotai. Jadi saya minta dikejar, dikoordinasikan, sehingga betul-betul konsep besarnya Morotai sebagai kawasan wisata kesehatan ini bisa terwujud. Sekali lagi saya ingatkan, Morotai tidak memiliki sumber daya alam. Morotai punya kekayaan alam, itu tergantung berapa banyak orang yang datang. Dan ini diukur dari fasilitas
Morotai dan pelayanan dari Morotai. Jadi saya cuma minta dua hal yang kalian harus fokus. Bagaimana kita memiliki hati yang melayani, dan bagaimana kita bisa memiliki fasilitas yang mampu melayani dan menyenangkan semua orang yang datang. Karena itu satu-satunya harta kita Morotai. Sehingga kalau berbanyak kedatangan, maka akan membantu para orang tua kita yang berjualan. Kalau warung laku, maka otomatis pasar pasti laku. Pasar laku, otomatis petani laku, nelayan laku, bentor dapat uang. Semua komunitas pasti mendapatkan rezeki. Oleh sebab itu, karena kita, pemerintah tugasnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada lain, hanya bisa bagaimana kita betul-betul menjadikan 8 konsep pariwisata Morotai ini betul-betul harus terwujud. Ya, jadi saya berharap ini kesehatan menjadi fokus penting. Semua infrastruktur, semua insya Allah sudah bagus. Tinggal sekarang peningkatan kapasitas tenaga medis, dokter, dan peralatan. Dan ini saya minta fokus betul, manfaatkan peluang yang telah diberikan Departemen untuk Kabupaten Pulau Morotai. Ya, saya minta ini komitmen ini, begitu pula dengan puskesmas semua, tetap konsolidasi, pelayanan satu pintu, BPJS, Dukcapil, sama Dinas Sosial itu tetap berkantor di sini. Saya lihat sudah bubar lagi, tunggu marah lagi, muncul lagi. Berhentilah kerja jadi teh celup, ya, berhentilah. Ya, saya minta tolong semua nih para pegawai. Ya, sekali lagi, tolong. Jangan kalian pensiun, kalian menyesal. Karena kalian pensiun, kalian akan diperlakukan yang sama oleh junior-junior kalian. Ya, ingat, hidup ini ada tabur tuainya. Apa yang kita tanam hari ini, besok yang kita panen itu. Jadi jangan bermain dengan kehidupan. Ya, itu saja beberapa hal. Nah, fasilitas-fasilitas semua saya minta tolong dijaga. Alat mata, alat THT tolong dijaga. Alat jantung tolong dijaga, oksigen tolong dijaga, chamber tolong dijaga, alat-alat operasi tolong dijaga, alat-alat beda tolong dijaga, ICU tolong dijaga, semua tolong dijaga. Ya, lift jangan sampai rusak, tolong dijaga. Ya, lantai keramik, mebeler di kamar-kamar tolong dijaga semua. Dan saya minta BMHP itu naikkan kelasnya. Ada yang bagus lebih murah, kalian tidak pernah mau beli yang jelek lebih mahal. Ini yang saya bingung cara berpikirnya. Ya, habis ini saya tidak mau lagi kedapatan jarum-jarum infus yang seperti Purbakala punya. Saya sudah tidak mau, itu mahal. Beli yang lebih murah, yang lebih bagus. Ya, tolong. Ya, duit kita terbatas, pakai yang maksimal. Belajar tidak paham, belajar Google. Oh, Google nanti aja. Ya, lihat semua modelnya, itu ada. Jadi BMHP betul-betul saya minta maksimum. Dan terakhir saya tekankan terhadap masalah darah. Ya, rumah yang Lisa itu sekarang pengadaannya tahun ini sudah berlarut, itu saya minta harus lebih dari 1. Yang berikut, freezer darah tolong diperbanyak. Ya, freezer darah. Dan ke depan saya titip, walaupun saya sudah selesai, tolong masukkan dalam RPJMD RKP-nya untuk sampai 2026 itu terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kabupaten Pulau Rumah Sakit ini dan puskesmas. Saya tolong ini biar fokus. Saya akan bantu dari luar untuk bagaimana pemenuhan ini bisa selesai. Ya, jadi tolong RKP-nya, kebutuhan ada beberapa alat yang masih kurang, tolong segera. Ya, termasuk para dokter dan koordinasi dengan Prof. Kader untuk dokter-dokter ahli. Ya, jadi sudah ada kesepakatan saya dengan Pak Menteri, dokter-dokter ahli yang menjadi kebutuhan Morotai semua akan dikasih untuk mahasiswa dokter ahli yang tinggal 1 tahun lulus, itu diberikan ke Morotai semua dan lanjut kerja di Morotai dengan catatan sisa uang kuliah beasiswanya ditanggung Pemda, dan itu saya sudah setuju. Tolong masukkan dalam RKPD itu. Ya, biaya terhadap dokter-dokter dan semua akan dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan. Itu sudah menjadi kesepakatan saya dan saya mintanya tolong dikawal betul.
dan jangan kasih rusak itu barang semua. Ya, ini semua diupayakan dengan keringat, dengan kerja keras, dengan air mata. Jadi tolong, ya saya titip betul-betul, ya. Saya pernah rasa bagaimana sakit, gak punya uang untuk berobat. Saya rasa, tolonglah, ya. Dan itu berlaku bagi kalian. Kita semua pernah susah, dan hari ini Allah izinkan kita jadi orang supaya apa? Supaya ingat ada orang yang susah. Bukan setelah Allah izinkan kita jadi orang dan kita bikin susah orang. Dan ini saya lihat karakter sebagian besar ada. Tolong, ya, saya minta tolong itu dalam 2 bulan ini ke depan. Saya minta tolong jangan paksa saya tanda tangan, ya. Dr. Is, seluruh tenaga di dinas, puskesmas, semua rumah sakit saya minta tolong, ya. Itu saja Bapak Ibu dan sekalian. Sekali lagi, tingkatkan pelayanan, tingkatkan mutu, dan tanpa pungli, tanpa terima bayaran. Rumah sakit ini bukan target jumlah pasien. Rumah sakit ini hebat kalau tempat tidurnya kosong dan pasiennya kosong. Itu baru kesehatan Morotai sukses. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah penghuni rumah sakit kalau semakin tinggi, maka puskesmas gagal. Peningkatan penyakit kronis kalau semakin tinggi, puskesmas gagal karena surveillance-nya tidak jalan. Saya minta tolong sinergi by name by address, desa per desa, tuntaskan ini, ya, sehingga kita kerja bisa terukur, terencana, terstruktur, dan terarah. Tujuan satu adalah merebut kemanusiaan pahala yang nanti kamu akan terima, masyarakat sehat, dan energi banyak, biaya banyak kita bisa alihkan ke tempat lain untuk hal-hal yang jauh lebih banyak lagi, ya. Bagi saya, untuk infrastruktur kesehatan sudah 90% saya titipkan untuk menjadi rumah sakit tipe B sampai tipe A, dan itu bisa, pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Boleh dibayangkan, dulu kita hanya rumah sakit kontainer 2 biji, namanya rumah sakit bergerak, di mana orang masuk bergerak, keluar tidak bergerak. Jadi masuk bergerak, keluar bergerak. Nah, ini telah berpindah semaksimal mungkin, kecuali atas izin Allah. Jangan kematian karena error manusia. Ini saya minta tolong, ya. Kalian tidak pernah merasa kehilangan, tapi kehilangan itu sakit. Apalagi kehilangan orang-orang yang kita cintai, itu sakit. Jadi tolong, ada orang tua yang datang, bayangkan itu mamamu, bayangkan itu papamu, bayangkan itu kakekmu. Ada anak kecil yang datang, bayangkan itu anakmu. Karena kalau terjadi apa-apa, sakit. Rasanya tuh di sini. Jadi kalian pakai rasanya di sini, jangan rasanya di dompet terus. Dompet percuma, tidak akan habis. Ya, itu saja. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Bupati Pulau Morotai atas nama masyarakat meresmikan soft opening. Sekali lagi, soft opening berarti masalah target harus diberesi untuk peresmian total bulan depan. Semoga dengan peresmian ini tanda dimulainya pelayanan rumah sakit ini sudah berjalan, dan reception standby 24 jam. Semua pelayanannya yang harus 24 jam, yang harus sip-sipan diarahkan sip-sipan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, meridhoi kerja-kerja kita, dan memberkahi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami persilakan dengan hormat Bapak Bupati untuk berkenan melakukan penandatanganan prasasti